Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan materi income tax, accounting for income tax. Sebelumnya, teman-teman, di video saya sebelumnya, saya sudah pernah memberikan gambaran terkait penjelasan konsepnya dalam bentuk PowerPoint dan juga memberikan gambaran berupa peraturan Menteri Keuangan. Linknya pun juga sudah saya kirimkan ya. Semoga teman-teman semua tetap berada dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, dan tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini akan ada dua soal yang akan saya bahas, yaitu problem 5 dan juga problem 6. Kita akan mulai dari problem 5 terlebih dahulu. Problem 5 dikatakan kantor konsultan pajak Edric menerima sebuah proyek untuk menghitung pajak yang harus disetor oleh salah satu kliennya, yaitu yang Rico Brothers Co. Pada tahun 2019, perusahaan menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 212 juta. Nah, maka kita bisa masukin dulu teman-teman. Setelah sampai di tahap ini ya, kita masukin apa? Pre-tax financial income-nya sebesar 212 juta. Karena ini laba sebelum pajak, kita masukin pre-tax financial income. Dikatakan financial karena ini laba menurut prinsip akuntansi ya. Lalu teman-teman dikatakan untuk keperluan pembayaran pajaknya ditemukan beberapa transaksi yang harus disesuaikan. Mengapa harus disesuaikan? Transaksi itu harus disesuaikan karena prinsip yang dipakai dalam aturan perpajakan dengan prinsip akuntansi belum tentu sama ya. Oke, baik. Jadi saya lanjutkan. Kita masuk ke informasi yang pertama. Peralatan perusahaan dengan harga perolehan 120 juta, masa manfaatnya 8 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus, di mana menurut ketentuan pajak, peralatan tersebut harusnya disusutkan dengan metode saldo menurun berganda. Peralatan tersebut diperoleh pada awal Januari 2016. Nah, teman-teman, kita berarti kalau di sini yang kita hitung apa? Beban penyusutan menurut pajak dan menurut akuntansi ya. Oke, baik. Depresiasi yang di sini menurut book ini berarti dikatakan menurut akuntansi ya. Teman-teman gak usah khawatir, dikasih tahu 120 juta. Dia dimiliki sejak awal Januari. Jadi beban pajak selama 1 tahun pada tahun 2019 untuk beban penyusutannya, teman-teman tinggal bagi aja 120 juta dibagi masa manfaatnya, dibagi 8 tahun. Kita akan dapat hasilnya 15 juta penyusutan menurut akuntansi. Sedangkan penyusutan menurut pajak itu nggak bisa semudah itu ya teman-teman. Kita harus menggunakan metode saldo menurun ganda, di mana masa manfaatnya 8 tahun. Maka kita cari dulu persentasenya. 100% dibagi 8 dikali 2 ya. Karena ini metode saldo menurun berganda, metodenya adalah 100% dibagi 8, teman-teman kaliin 2. Jadi teman-teman akan dapat bobot persentase penyusutannya adalah 25% ya. Kita mulai dari yang pertama tahun 2016, tahun awal perolehan. Maka 25% teman-teman kaliin 120 juta. Hasilnya sebesar 30 juta. Yang 2017 teman-teman kaliin 25% kaliin book value. Maka sesuai dengan rumus ini 120 juta teman-teman kurangi penyusutan tahun pertama dikurangi 30 juta, berarti kan 90 juta tuh. 90 juta dikali 25%. 2018 teman-teman hitung 120 juta dikurangi 30 dikurangi 22.500. Setelah teman-teman kurangin, teman-teman kaliin 25%. Dan yang terakhir di 2019 teman-teman lihat penyusutannya 120 juta dikurangi 30 juta dikurangi 22.500 dikurangi 16.875. Jangan lupa setelah teman-teman kurangin, berarti kan kita udah dapat book value-nya ya. Teman-teman kaliin 25%. Kita akan mendapat hasilnya 12.656.250. Nah, penyusutan menurut teks itu yang menggunakan metode saldo menurut berganda di 2019 kita masukin 12.656.250 ya. Nah, jadi penyusutan menurut buku itu 15 juta. Sedangkan penyusutan menurut pajak hanya 12 juta. Maka di sini terjadi selisih ya. Teman-teman tinggal selisih 15 juta dikurangi 12 sekian. Hasilnya 23.43.750.
Pertanyaannya, ini menambah income atau mengurangi net income? Ini jawabannya adalah menambah. Kenapa? Beban penyusutannya lebih kecil, ya nggak teman-teman? Otomatis kalau beban yang kita akui lebih kecil, labanya akan bertambah. Teman-teman bisa lihat ya, kalau beban di akuntansi 15 juta, sedangkan beban di pajak hanya 12 juta. Maka kalau menurut perpajakan, laba kita pasti naik. Kenapa? Bebannya lebih kecil. Ya, jadi di sini teman-teman ambil angkanya nih selisihnya. 23, 43, 7, 50 nih dari selisih ini ya. Teman-teman tinggal masukin depreciation expense equipment nomor 1. Nanti ujian teman-teman kalau bisa tulis nomornya juga ya, supaya mempermudah saya dalam melakukan koreksi. Baik, berikutnya kita masuk ke yang nomor 2 ya teman-teman. Perusahaan memiliki 2 unit kendaraan yang diperoleh pada awal tahun 2018. Harga peroleh masing-masingnya 15 juta dan 20 juta. Disusulkan menggunakan metode garis lurus 5 tahun. Dikasih tahu 5 tahun. Namun menurut ketentuan pajak, kendaraan tersebut harus disusutkan selama 4 tahun. Kita tahu kalau teman-teman belajar di pajak, ini 4 tahun ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, ini kelompok 1 4 tahun. Sedangkan menurut akuntansi sebesar 5 tahun. Nah, bagaimana kita akan menghitungnya? Kita hitung dulu depresiasi menurut akuntansi. Dia bilang kan sama-sama menggunakan garis lurus ya. Maka teman-teman gampang nih. Harga perolehannya teman-teman tinggal total 15 juta tambahin 20 juta. Teman-teman akan dapat angkanya 35 juta. Jadi tahu ya 35 juta ini dapat dari mana? 15 juta tambah 20 juta. 35 juta dibagi, kalau menurut akuntansi 5 tahun, dibagi 5. Maka menurut akuntansi 7 juta. Menurut perpajakan, maka 35 juta teman-teman bagi berapa nih? Ini kan hanya 4 tahun ya. Dibagi 4. Dapat hasilnya 8750. Teman-teman tinggal selisihin. Dapat selisihnya 1.750.000. Nah, penyusutan, beban penyusutan atau beban depresiasi menurut pajak lebih besar. Ketika beban lebih besar, maka akan menurunkan income ya. Net income akan turun. Kenapa? Bebannya naik. Bebannya lebih besar ya. Tadinya 7 juta, yang diakui 8750. Nah, teman-teman, karena dia lebih besar, kita masukinnya jangan lupa apa minus. Kenapa minus? Karena akan menurunkan income ya. 1.750.000. Untuk DTA dan DTL, teman-teman, ini kan nggak ada informasi apa-apa ya, baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2. Maka yang nomor 1 karena menambah income, masukinnya DTA. Sederhananya kayak gitu ya. Otomatis karena menambah income, kita bayar pajak lebih mahal. Karena kita bayar pajak lebih mahal, kita memiliki yang namanya aset pajak tangguhan. Sedangkan karena kita bayarnya lebih sedikit, kita punya kewajiban atau liabilitas pajak tangguhan atau deferred tax liabilities ya. Kalau positif DTA, negatif DTL. Sederhananya seperti itu, kecuali ada embel-embel tertentu di mana kita offset dari tahun atau periode sebelumnya. Nah, berikutnya teman-teman kita masuk ke yang ketiga ya. Perusahaan membayar akuntansi untuk seluruh kendaraan selama 1 tahun sebesar 180.000 terhitung 1 Mei 2019. Nah, teman-teman, kalau secara pembukuan, secara akuntansi, maka beban asuransi yang boleh kita akui itu adalah, jadi waktu asuransi kita bayar 1 Mei, kita catat sebagai apa? Kita catat sebagai prepaid ya. Kita catat sebagai prepaid insurance. Yang kita bebanin hanya berapa bulan teman-teman? Dari Mei ke Desember yang kita bebani, kalau menurut akuntansi itu hanya 8 bulan. Jadi teman-teman tahu ya, sebetulnya hanya 8 per 12 nya. Ini kalau menurut akuntansi ya. Sebesar 8 per 12. Ini kenapa? Ya pokoknya 8 per 12 ya. Ini kalau menurut pembukuan atau menurut akuntansi. Nah, menurut perpajakan teman-teman, yang kita harus bebanin insurance expense-nya adalah sepenuhnya. Ya. Sepenuhnya berarti berapa? 12 bulan full. Berarti otomatis kalau menurut perpajakan beban kita akan lebih besar. Ketika lebih besar, beban menurut perpajakan otomatis lebih besar ya. Karena kita akuinya 12 bulan.
kita akui 12 bulan. Berarti ada selisih berapa? Selisih 4 bulan ya. 4 bulan ini teman-teman tahu ya, sebelumnya kita akuinya cuma 8 bulan. Tapi menurut perpajakan, pajak itu kan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, menggunakan cash basis. Jadi ketika dibayar 180.000, 180 ini langsung dijadikan beban. Gak peduli ya, mau dia ada baru berjalan 1 bulan, 2 bulan, gak peduli. Pokoknya seluruhnya harus diakui sebagai beban ketika kita keluar uang. Maka teman-teman bisa lihat dari rumus ini. Teman-teman hitung aja 4/12-nya ya. 180.000. Tadi kan yang 8 bulannya udah dibebanin akuntansi. Maka yang belum itu 4 bulannya. Dikali 4/12. Jangan lupa, karena lebih banyak yang dibebanin, kita kali ini -1 ya. Karena akan mengurangi net income. Ketika beban lebih besar, net income akan menjadi lebih kecil ya. Jadi hasilnya minus 60.000. Masukin di sini apa teman-teman? DTL ya. Nah, baik, berikutnya kita akan masuk ke yang nomor 4. Denda atas pelanggaran hukum dilakukan oleh perusahaan 205.000 tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi kita ini melanggar hukum dan oleh perusahaan diakui di laporan keuangan sebagai apa? Sebagai expense. Nah, sekarang kalau denda atas pelanggaran hukum boleh nggak sih sebagai pengurangan pajak? Jawabannya adalah tidak boleh ya. Kenapa? Karena denda atas pelanggaran hukum merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi yang salah perusahaan. Nggak boleh perusahaan menganggap itu sebagai beban. Nggak boleh menganggap itu sebagai pengulang penghasilan neto dalam perpajakan. Maka kita harus hapuskan fines. Fines ini apa? Denda ya. Sebesar 205.000. Denda ini kita akui sebagai beban. Ketika beban kita hapus, maka akan menambah net income ya. Karena denda ini kita hapus, nggak kita akui sebagai beban, maka otomatis financial income kita akan bertambah 205.000 ya teman-teman. Untuk permanent difference nggak perlu DTA DTL. DTA DTL hanya untuk temporary. Kenapa? Karena temporary ini bisa direalisasikan di tahun berikutnya. Makanya kan teman-teman tahu ya istilah offset ya. Jadi walaupun minus bisa aja di DTA. Kenapa? Karena tahun sebelumnya ada pencatatan yang namanya aset pajak tangguhan. Seperti itu ya. Kalau permanen, ini hanya ada di periode ini. Dia nggak bisa dibawa kemana-mana. Sama sekali udah, istilahnya udah mati angkanya. Nggak bisa di offset di tahun berikutnya. Oke ya. Jadi menambah sebesar 205.000. Nah berikutnya teman-teman, terdapat biaya entertainment yang tidak sesuai dengan ketentuan pajak sebesar 10 juta karena tidak memiliki daftar nominatif. Nah jadi biaya entertainment atau entertainment expense hanya boleh dijadiin pengulang penghasilan bruto, hanya boleh diakui beban dalam perpajakan kalau dia punya nominatif. Di sini kata kuncinya adalah tidak memiliki daftar nominatif. Ini kata kuncinya ya teman-teman. Tidak memiliki daftar nominatif. Sehingga tidak boleh dijadikan beban. Dan di sini dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan pajak. Tapi yang paling penting adalah tidak memiliki daftar nominatif. Kalau kalimat tidak sesuai dengan ketentuan pajak dihapuskan, teman-teman gak usah bingung. Kenapa? Karena dia nggak punya daftar nominatif. Otomatis nggak punya bukti. Nggak punya bukti, nggak boleh diakui sebagai beban dalam perpajakan. Gitu ya. Maka kalau nggak diakui sebagai perpajakan, entertainment expense kita akan bertambah. Kenapa? Ini nggak diakui sebagai beban. Ketika beban berkurang, otomatis income bertambah sebesar 10 juta. Ingat ya teman-teman, entertainment expense, denda karena pelanggaran, denda, entertainment expense, lalu apa lagi? Traveling expense, pokoknya beban-beban yang nggak berkaitan dengan operasional perusahaan, beban-beban yang nggak boleh dijadiin beban atau nggak boleh dijadikan pengulang penghasilan bruto, beban yang tidak diakui menurut perpajakan masuknya ke permanent difference, sama income atau pendapatan yang dikenai PPh final. Seperti itu ya teman-teman. Nah berikutnya yang nomor 6. Selama tahun 2019, perusahaan memiliki total penjualan sebesar 352.500 dengan proporsi penjualan tunai dan kredit masing-masing 60/40. Hingga akhir tahun, total penjualan kredit yang telah diterima pelunasannya hanya 75%. Nah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa pajak mengakui pendapatan ketika kita terima cash, ya. Ketika kita terima cash.
Jadi kalau kita nggak terima cash, nggak boleh diakui sebagai pendapatan, ya. Nah, dan itu masuknya ke temporary. Karena kita nggak boleh mengakui dulu sebagai pendapatan kalau kita belum terima uangnya. Jadi kalau kita terima uangnya tahun depan, kita akan akui, ini kan yang telah diterima pelunasannya 75, berarti yang belum kita terima 25%. Nah, 25%-nya itu baru boleh akui ketika kita terima uangnya. Kalau kita terimanya tahun depan, ya kita akuinnya tahun depan, ya. Kalau kita terimanya 2 tahun lagi, kita akuinya 2 tahun lagi. Jadi, ketika pendapatan nggak boleh kita akui, otomatis teman-teman, maka bagaimana? Pendapatan kita, income kita, net income kita, pre-tax financial income pasti akan menurun. Kenapa menurun? Karena pendapatannya tidak diakui. Ketika pendapatan tidak diakui, pendapatan berkurang, maka ketika pendapatan berkurang, net income menjadi turun, ya. Yang turunnya berapa? Yang telah diterima kan 75%. Berarti menurut pajak yang boleh diakui 75% dari penjualan kredit. Yang nggak boleh 25%. Makanya teman-teman lihat ya, 0,25 nih, 25% ya. 25% teman-teman kaliin sama proporsinya. Penjualan kredit proporsinya 40 ya. 60 banding 40 berarti 40%. 25% teman-teman kaliin 40%, 0,25 kaliin 0,4 kaliin 352.500. Jangan lupa dikaliin 1 karena mengurangi net income. Kenapa mengurangi net income? Karena pendapatan itu belum boleh diakui. Bukannya nggak boleh, tapi belum. Karena kita belum terima uangnya secara perpajakan seperti itu. Maka credit sales akan mengurangi sebesar 35250. Kita akui di sini sebagai DTL karena mengurangi income ya. Oke, baik. Yang berikutnya teman-teman nomor 7. Dalam laporan keuangannya ditemukan adanya sumbangan yang diberikan kepada korban banjir yang melanda 8 kota di Swiss dan bantuan untuk acara organisasi masyarakat setempat. Kalau terjadinya di luar negeri, kita tidak boleh bencana sumbangan untuk dilakukan di luar negeri, kita nggak boleh akuin. Sumbangan bantuan untuk organisasi setempat pun kita nggak boleh akuin ya. Kecuali kalau sumbangan itu untuk bencana nasional, itu boleh. Teman-teman lihat aja ya di link Peraturan Menteri Keuangan. Untuk riset boleh, kalau riset itu dilakukan di dalam negeri, domestik di Indonesia ya, kalau perpajakan di Indonesia. Kalau ini nggak boleh teman-teman. Nah ini lucunya adalah mata uangnya pakai dolar ya teman-teman. Nah teman-teman boleh anggap aja mata uang yang kita pakai adalah rupiah ya. Ini memang agak lucu. Jadi teman-teman di sini kita nggak boleh akui ini bukan bencana nasional dan dilakukan di luar negeri sumbangannya. Terus organisasi masyarakat setempat belum tentu ini lembaga resmi, entah itu lembaga pendidikan resmi ataupun apa. Kalau nggak ada keterangan lembaga resmi yang boleh diakui sebagai beban menurut perpajakan, maka kita harus hilangkan ya. Maka kita akan hilangkan donasi. Donasi itu kalau nggak boleh jadiin beban, masuknya kemana? Ke permanen. Karena ini nggak bisa di offset ya. Nggak bisa kita realisasikan tahun depan. Ini hanya ada di tahun ini dan stop. Nggak bisa angkanya diakui beban di tahun depan. Bedanya apa sama temporary? Kalau temporary misal pendapatan tahun ini 25% nggak kita akui. Tapi kalau tahun depan kita terima uangnya 25% kita akan akui ya. Ketika kita akan akui di masa yang akan datang, maka itu masuknya temporary. Kalau ini kapanpun nggak akan kita akui. Karena nggak pernah kita akui, masuknya ke permanen ya. Perbedaan yang bersifat selamanya, permanen. Kalau teman-teman masukin 1.300.000 tambahin 22.500, hasilnya 1.322.500 ya. Ini untuk yang nomor 7. Nah, terus berikutnya nomor 8, perusahaan melakukan pencadangan piutang sebesar 5% dari saldo piutang. Dikatakan 5% dari saldo piutang. Saldo awal di sisi kredit penyisian piutang total terlagi sebesar 255. Nah, jadi ini saldo awalnya teman-teman di sisi kredit awal periode ya, di sisi kredit awal periode 255. Piutang yang telah dihapus selama tahun 2019 180.000. Sama waktu kemarin kita cash flow ya, teman-teman. Ini saya hapus aja ya. Nah, cash flow. Kan waktu kita hapus kalau kita bikin jurnalnya apa? AFDA, karena ini metodenya AFDA ya.
AFDA pada AR. Jadi ketika kita menghapus AFDA pada AR, maka di sisi debit sebesar 180.000. Kenapa? Karena kita hapus 180.000 ya, teman-teman tahu ya. Lalu yang berikut ya, kita dikasih tahu saldo endingnya. Kita bisa hitung teman-teman. Saldo ending kita berapa? 5% dari saldo piutang. Piutang akhir tahun 54.990. Maka teman-teman tinggal lihat di sini 54.990 kaliin 5%, 27.49.500. Nah, kita cari tangannya ya, teman-teman. Tangannya yang kita temukan adalah 26.74.500 ya. Nah, 26.74.500 ini muncul karena kita bikin jurnal ya, teman-teman. BDE pada AFDA. Nah, 26.74.500 ini muncul dari mana? Ini ya, BDE pada AFDA jurnalnya. Ketika kita mengakui BDE, maka kita mengakui sebagai beban. Beban yang kita akui secara akuntansi ya, teman-teman. 26.74.500 BDE secara akuntansi. Nah, kalau secara pajak kita hanya boleh mengakui bebannya sebanyak apa? Sebanyak yang kita realisasikan, yang kita hapus 180.000. Makanya teman-teman kita ada selisih. Kita ada selisih. Kok aneh ya? Gak mau ya. Ya, ini agak aneh ya Excel saya sepertinya. Oke, pokoknya ini tinggal teman-teman selisihin. Jadi BDE yang kita akui, BTP expense yang kita akui secara akuntansi 26.74.500. Sedangkan secara pajak hanya 180.000. Maka beban itu tidak boleh kita akui. Ketika beban tidak boleh kita akui, akan menambah net income. Karena bebannya yang kita akui 26.74.500, selisihnya 24.94.500 tidak boleh kita akui. Karena nggak boleh kita akui, akan menambah financial income ya, 24.94.500. Nah, yang berikutnya nomor 9 teman-teman. Untuk mempromosikan produknya, perusahaan membayar iklan untuk 450 kali tayang pada Juli. Dimana satu kali tayangnya 2.500 ya, teman-teman. Nah, jadi ini ceritanya kita bayar di muka di bulan Juli untuk 450 kali tayang. Jadi ini kita catat ya, prepaid apa? Advertising ya. Kita akui sebagai 450 kali tayang, dan yang kita akui sebagai beban advertising expense-nya menurut book atau menurut akuntansi hanyalah berapa kali tayang nih? 250 kali. Jadi secara akuntansi yang boleh kita akui hanya 250. Sedangkan menurut pajak itu semuanya. Semua ini 450 kali karena kita bayar, kan kita keluar uang. Ini harus diakui semuanya sebagai beban ya. Ini menurut pajak. Maka teman-teman kita ada selisih nih. 450 dengan 250. Ada selisih 200 kali. 200 kali ini menurut pajak harus dijadiin beban. Sedangkan kalau secara akuntansi nggak dijadiin beban. Dijadiinnya kapan? Nanti tunggu tayang. Kalau tayangnya tahun depan ya tahun depan. Tayangnya 2 tahun lagi ya 2 tahun lagi. Nah, secara pajak harus diakui sebesar uang kita keluarin. Maka ada selisih 200 ya. Nah, jadi advertising expense-nya teman-teman bisa lihat ya. 450 kurang 250 berarti 200, sama aja ya. 200 dikaliin untuk satu kalinya 2.500. 200 ke 2.500 dikali minus 1. Kenapa? Karena kalau menurut akuntansi kita akui beban hanya 250 kali. Sedangkan kalau pajak berdasarkan uang yang kita keluarin. Karena uang yang kita keluarin 450, maka ada selisih dong 200-nya. Kita harus akui ya. Jadi minus 500.000. Beban lebih besar otomatis akan menurunkan financial income. Minus, maka di sini DTL. Dan yang terakhir ya teman-teman, revenue.
Perusahaan juga menyewakan 3 mesin yang dimilikinya. Ingat, kalau mesin ini bukan PPh final ya. Dimiliki dengan total nilai sewa sebesar 7.500.000 per tahun dimulai tanggal 1 Juni. Pihak penyewa telah membayar sewa tersebut sebesar 80%-nya ya. Jadi uang yang kita terima berapa sesuai dengan rumus ya? 80% kali 7.500.000. Ini adalah pendapatan yang boleh kita akui menurut perpajakan. Ya, jadi saya bikinin di sini menurut perpajakan revenue yang kita boleh akui itu uang yang kita terima ya. 80% dikalikan dengan 7.500.000. Menurut akuntansi, pokoknya kalau perpajakan basisnya adalah uang yang kita terima. Ingat ya teman-teman, dia cash basis. Jadi 8% kali 7.500.000, 80% ya, 0,8 kali 7.500.000. Sedangkan menurut akuntansi kan dia Juni, berarti Juni ke itu berapa bulan teman-teman? 7 bulan ya. 7 per 12 teman-teman kaliin dengan 7.500.000. 4375. Jadi di akuntansi kita hanya akuinnya 4375, sedangkan kalau perpajakan 6 juta. Maka ada selisih di sini teman-teman. Selisihnya sebesar berapa? 1.625.000. Nah, teman-teman masukin. Jadi menurut akuntansi laba pendapatan sewa hanya 4375. Menurut pajak uang yang kita terima 6 juta. Jadi 6 juta yang kita akui menurut pajak. Maka ada selisih. Ketika pendapatan bertambah, otomatis financial income juga ikut bertambah. Bertambah 1.625.000. Atau teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya. Nah, teman-teman ini tinggal disum aja. Teman-teman nanti jumlahin dari depreciation expense yang pertama sampai dengan revenue. Kita akan dapat hasilnya ternyata lebih banyak minusnya ya. Minus 31096750. Nah, teman-teman ingat kalau yang udah permanen, teman-teman langsung masukin angkanya di sini ya. 212 juta tambahin 205.000 tambahin 10 juta tambahin 1322500. Teman-teman akan dapat hasilnya 223.527.500 ya. Lalu untuk line revenue-nya teman-teman bukan line revenue, untuk total dari temporary-nya lebih banyak yang minus ya, terutama karena credit sales, dimana kita belum terima uang, kita nggak boleh akui sebagai pendapatan. Nah, line revenue kita karena kita terima uang, kita harus akuin. Walaupun kalau menurut akuntansi itu masih unearned revenue, ya kan? Masih bersifat unearned. Tapi kalau menurut pajak, uang yang kita terima, kita akui sebagai pendapatan. Maka berkurang secara total ini minus 31096750. Nah, teman-teman tinggal selisihin 223.527.500 dengan 31096750. Nah, berikutnya teman-teman, kita udah selesai ya soal yang A buat perhitungan taxable income ya. Kita udah dapat taxable income-nya 192.430.750. Oke, baik, kita bikin jurnalnya teman-teman. Di sini di keterangan nomor 11 tarif pajak yang berlaku 30%. Jadi kalau dikasih taunya kalau nggak dikasih tahu, maka asumsinya tarif pajak 25%. Karena dikasih tahu 30, kita pakai 30. Untuk income tax expense, teman-teman tinggal lihat dari mana nih, dari yang D6. Jadi hasil dari yang sudah dikurangi permanen. Kenapa? Karena permanen ini nggak bisa kita realisasikan. Ini sudah harga mati, sudah net perbedaan selamanya. Jadi 223, teman-teman boleh lihat rumusnya 223.527.500, teman-teman kalian 30%. Untuk DTA, teman-teman totalin aja ya DTA-nya. Ada di ini yang pertama ya, depreciation expense equipment 2343750. Teman-teman tambahin juga dengan 2494500, tambahin dengan 1625. Setelah teman-teman tambah, barulah teman-teman kalihin 30%. Jadi totalin yang DTA kalihin 30%. Untuk yang DTL, teman-teman tambahin nih 1750, 60.000, 35.250.000, tambahin 500.000 ya. Jadi DTL-nya sebenarnya ada 4 ya teman-teman. C10 benar. Nah, ya ini benar, rumusnya benar ya, C10 sampai C12 dan C14. Jadi C10, C11, C12 ya. Ini kan DTL, teman-teman totalin. Ini juga yang minus-minus. Nah,
Jangan lupa kaliin 30%. Ingat, di jurnal nggak boleh ada angka yang negatif. Jadi ini kaliin min 1 ya, karena rumus Excel. Nah, income tax payable-nya teman-teman caranya gimana? Nih, dari pajak terhutang, income tax payable itu istilah lainnya ini ya, kalau di pajak apa? PPh terhutang. Jadi PPh terhutang kita 192.430.750 ini kan taxable income yang kena pajak dikaliin 30% ya. Pokoknya kalau hitungan teman-teman benar, ini yang di sisi debit sama di sisi kredit, kalau di total hasilnya harusnya si balance. Nah, lalu berikutnya kita diminta buatlah partial income statement, bagian income tax expense ya. Teman-teman tinggal lihat nih, income before income tax berarti masih menggunakan laba pre-tax financial income yang menurut akuntansi 212 juta. Lalu income tax expense yang current itu dapat dari sini ya, D22 DTA-nya ya. Income tax payable. Nah, berarti income tax expense yang current, income tax payable ini kan PPh terhutang. PPh terhutang kalau di income statement kita masukin sebagai beban saat ini ya. Kenapa? Karena kita harus bayar saat ini sebesar 57 juta. Untuk deferred itu beban yang kita tangguhin. Kenapa? Secara akuntansi kita harusnya bayar, tapi kalau menurut ketentuan pajak kan kita belum bayar. Dapatnya dari mana teman-teman? Teman-teman selisihin DTL sama DTA. Karena DTL-nya lebih besar, maka ini bersifat positif. Kalau DTA yang lebih besar, di sini bersifat negatif. Gitu aja ya, gampang kebalikannya. Pokoknya DTL dikurang DTA. Kalau DTA lebih besar, ini bersifat positif karena kan DTA kurang DTL. Bersifat negatif ya. Nah, teman-teman di sini masuk 67058.250. Nah, teman-teman tinggal selisihin 212 dikurang 67058.250 hasilnya 144.941.750. Oke, baik ini ya teman-teman untuk problem 5-nya ya. Semoga teman-teman bisa paham. Sesaat lagi saya akan bahas mengenai problem 6. Silakan teman-teman mencerna, memahami dengan sebaik. Baik, jadi saya akan lanjutkan ya teman-teman. Kalau tadi di sebelumnya saya jelasin problem 5, maka kali ini saya akan jelasin tentang problem 6. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke soalnya. Twigin Uyu Corp adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan. Twigin Uyu menjual berbagai rasa susu goreng. Selama tahun 2019, laporan keuangan Twigin Uyu menunjukkan bahwa angka pre-tax income-nya sebesar 564.341.425. Berikut disajikan pula informasi untuk mempersiapkan rekonsiliasi fiskal. Ya. Jadi pre-tax financial income 2019, teman-teman masukin angkanya 564.431.425 ya. Nah, berikutnya yang pertama, Twigin Uyu mendapat pesanan susu goreng dari Pangkop pada 12 Desember 2019 dan telah menerima lunas pembayaran sebesar 431.778. Namun, sampai dengan akhir tahun 2019, pesanan yang selesai dibuat sebesar 23.887.778. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ya bahwa pembayaran yang kita terima 44.431.778. Berarti ini pendapatan yang diakui menurut perpajakan. Tapi menurut akuntansi, hanyalah pendapat itu boleh kita akui ketika kita pesanan itu sudah kita buat. Yang kita akui di akuntansi hanyalah 23.887.778. Jadi ada selisih ya teman-teman. Selisihnya apa? Di akuntansi kita mengakuinya itu kan masih berupa unearned revenue. Jadi unearned revenue ya. Sebesar berapa teman-teman? Kita tinggal sisihin aja. 44 juta sekian dikurangi 23 juta sekian ya. Jadi dapat hasilnya 20.544.000. Jadi menurut akuntansi yang kita akui cuma 23 sekian, sedangkan menurut pajak 44 sekian. Jadi kalau di rekonsiliasi fiskal, pendapatan kita akan naik ya menjadi 44 juta. Karena pendapatan naik akan menambah income, akan menambah laba. Maka di sini bersifat positif 20.544. Karena positif namanya di sini apa? DTA, aset pajak tangguhan ya. Oke, baik berikutnya. Saldo piutang yang dimiliki oleh Twigin Uyu per 31 Desember 2019 adalah 1/5 dari angka pre-tax income-nya. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode pencadangan
Nah, kita buka AFDA-nya lagi ya teman-teman ya. Sama tahun 2019, Twigin UU melakukan penghapusan piutang sebesar 650.335. Nah, pertama kita masukin di sisi debit ada penghapusan piutang 650.335. Lalu di sisi awal, saldo piutang awalnya mana nih? Di mana piutang yang dicadangkan 25%. Perusahaan memiliki saldo awal cadangan kerugian piutang 9/25 dari saldo akhir. Maka kita cari dulu teman-teman saldo akhirnya ya. Jadi pertama langkahnya masukin dulu nih yang kita hapusin ya. 650.335 karena dihapus tadi udah saya jelasin ya di soal sebelumnya. Jurnalnya BDE pada AFDA. Maka AFDA jurnalnya kalau menghapus piutang yang tidak tertagih adalah AFDA pada akun receivable. Maka AFDA kita ada di mana? Di debit ya. 650.335. Nah, untuk endingnya teman-teman dikasih tahu nih 2 di mana 9/1/5 dari angka pre-tax income-nya. Lalu saldo piutang itu 1/5 dari angka pre-tax income. Jadi kita cari dulu piutangnya 1/5 dari pre-tax financial income. Jadi nih D1 benar ya sesuai rumusnya bahwa D1 dibagi 5. Jadi 564,341,425 dibagi 5. Kita dapat piutangnya. Saldonya berapa? 2,5% ya. Persentasenya 2,5. Jadi di sini kali 0,025. Jadi piutang kali 2,5%. Piutangnya 564,341,425 bagi 5 kali 0,025. Kamu akan dapat 28,21707. Nah, di tengah-tengah kita ada yang mengakui ya. Beginningnya gimana caranya? Di sini kasih tahu saldo awalnya 9/25. Jadi 28,21707 kalian kaliin 9/25. Maka dapat 1.015.815 rupiah. Di sisi kiri 650.335. Karena tadi dihapus dari sini ya. Nah, kita ada terakhir. Nah, karena ini berarti kan tadi jurnalnya Pak BDE pada AFDA ya. Berarti BDE yang kita akui sebesar 2456.228. Secara akuntansi kita catat beban penghapusan piutang sebesar 2456.228 ya, BDE pada AFDA. Ya. Sedangkan kalau menurut perpajakan yang boleh kita akui sebagai bad debt expense hanyalah beban yang kita hapusin, piutang yang kita hapusin 650.335. Otomatis beban yang kita hitung ini terlalu besar. Jadi dari 2456 menjadi 650, otomatis bebannya turun. Ketika beban turun, maka akan menambah laba ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dapat ya dari 2456.228 ini karena kita catat sebagai BDE. Secara akuntansi kita kurangi menurut pajak hanya 650.335 ya. Maka hasilnya sebesar 1.805.893 rupiah ya. Tinggal teman-teman selisihin. Sama seperti tadi udah saya jelasin di problem ke-5 ya. Karena dia menambah laba, kita akui sebagai DTA ya. Ini informasi nomor 1 dan nomor 2. Informasi nomor 3. Pada bulan Agustus, perusahaan membeli tanah dari Tuan Acong dan perusahaan melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut. Perusahaan membeli tanah tersebut seharga 375.750. Perusahaan beli tanah, guys, jurnalnya apa? Land pada cash. Pengaruh nggak sih ke income statement? Nggak pengaruh. Karena pengaruhnya aset ya, land pada cash. Tanah itu nggak disusutin, jadi nggak ada beban depresiasi. Jadi ya udah, land pada cash pengaruhnya hanya ke land, nggak pengaruh ke income statement. Jadi informasi nomor 3 kita abaikan ya, karena nggak ada hubungannya dengan laporan keuangan. Informasi nomor 4. Selain menjual susu goreng, perusahaan juga melakukan persewaan mobil, di mana selama tahun 2019, pendapatan dari sewa mobil adalah 24 juta untuk 1 tahun yang dimulai sejak 3 Januari 2019. Nah, nomor 4 ini pendapatan sewa teman-teman.
Kita pendapatan sewanya kita terima di muka 24 juta untuk 1 tahun dimulai 3 Januari. Nah, pertanyaan saya, dimulainya kan awal Januari. Dari Januari ke Desember udah 1 tahun belum? Sudah 1 tahun. Kalau udah 1 tahun berarti kita udah boleh akui dong secara akuntansi sebesar 24 juta. Pajak mengakui sebesar uang yang kita bayar. Jadi kalau di sini laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak sama nggak? Sama. Kalau pajak mengakuinya sebesar uang yang kita terima 24 juta, akuntansi mengakuinya berdasarkan bulannya. Kan dari Januari ke Desember udah setahun, berarti kita udah akui semuanya. Nggak ada lagi yang namanya unearned revenue. Karena itulah laba pajak sama laba akuntansi sama. Kalau sama nggak perlu direkonsiliasi. Jadi nggak masuk kemana-mana ya. Jadi informasi nomor 3 dan nomor 4 itu nggak pengaruh. Sekarang kita masuk ke informasi nomor 5 ya. Untuk mengembangkan usahanya, Twigin Uyu berangkatin 3 karyawannya ke Korea untuk perjalanan terkait dengan pekerjaan. Biaya yang dibekuakan 7880.865. Nah, untuk 3 karyawan ini nggak ada masalah. Boleh dijadiin sebagai beban. Kenapa? Karena untuk kepentingan perusahaan. Tapi di dalamnya sudah termasuk biaya yang dikeluarkan untuk istri dan anak karyawan. Nah, istri dan anak itu nggak boleh dijadiin sebagai beban menurut perpajakan. Kenapa nggak boleh? Karena itu nggak ada hubungannya. Itu kan masalah jalan-jalan pribadi. Dan itu bersifat permanen. Nggak bisa direalisasikan. Maksudnya, tahun ini kita ngakuin beban, tahun depan boleh diakuin beban. Nggak. Jadi kalau memang nggak boleh, berarti udah selamanya itu fix, udah pasti beda untuk selamanya. Jadi itu permanent difference. Nah, di mana 10/25 dari biaya untuk keperluan anak dan istri. Nah, jadi kita akan hilangkan yang namanya travel expense. Karena nggak boleh kita jadiin beban, otomatis akan menambah laba. Beban kita berkurang karena nggak diakui, maka akan menambah laba ya. Sebesar berapa? 10/25 kaliin 78.880.865. Teman-teman akan dapat hasilnya 31.552.346 ya. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, informasi nomor 6. Twigin Uyu memiliki mesin yang digunakan untuk beroperasi ya. Mesin itu dibeli pada tanggal 23 Maret 2016. Wow, cukup menantang karena bukan awal tahun ya. Dengan harga 125 juta. Diketahui mesin itu memiliki nilai sisa 15 juta. Umur manfaat 10 tahun. Terdapat perbedaan metode penyusutan yang dimiliki pajak dengan metode dari perusahaan. Menurut pajak masih disusutkan dengan metode saldo menurun ganda dan mesin termasuk golongan 2. Sedangkan perusahaan menggunakan metode garis lurus. Kita mulai dulu ya dari perusahaan depreciation book. Dia menggunakan apa nih? Garis lurus. Dibelinya kan 2016. Sekarang yang kita hitung kalau menurut perusahaan adalah depresiasi tahun ini aja dong. Depresiasi tahun 2019. Maka teman-teman langsung aja 125 juta dikurangilah nilai sisanya 15 juta. Berarti teman-teman akan dapat angkanya 110 juta. 110 juta dibagi 10 karena umur manfaatnya 10 tahun. Jadi depresiasi per tahun itu 11 juta. Berarti kan kalau 2019 jalannya full 1 tahun ya. Kan yang nggak full hanya 2016. Berarti sama 2019 dia full 1 tahun ya. Jadi udah 11 juta. Menurut pajak ini agak tantangan buat kita. Menurut pajak mesin tersebut golongan 2. Golongan 2 berapa tahun teman-teman? Golongan 2 umur manfaatnya adalah 8 tahun. Jadi teman-teman mesti bisa hitung nih 100% kita bagi 8 karena golongan 2 bagi 8. Jangan lupa kita kaliin 2 karena saldo menurun ganda. Wow, kok ini dalam bentuk uang ya, berbahaya sekali ini. Ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya 25% ya teman-teman ya. Maka yang pertama adalah 125 juta. Ingat, kalau metode saldo menurun ganda tidak mempedulikan nilai sisa. Saldo menurun ganda nggak peduli yang namanya nilai sisa ya. Jadi langsung 125 juta kali 25%. 2016 baru berjalan 10 bulan. Kan dia belinya tanggal 23 Maret 2016. Nah teman-teman ini boleh diralat aja ya. Jadi kita tetap sesuai kunci, maka teman-teman ini diralat.
Tadinya 23 Maret kita ganti jadi 23 Februari ya. Kita ralat aja soalnya ya daripada repot ya. Jadi kita ralat soalnya. Aturan mesin ini dibelinya 23 Maret. Kita ganti dibelinya jadi 23 Februari. Jadi yang nggak boleh kita akui itu Januari, Februari. Nah ini kan sudah jalan 10 bulan ya teman-teman. Berarti kan kita akuinya dari Maret sampai Desember. Ingat ini adalah ralat ya. Jadi 10 per 12 kali 25% kali 125 juta. Dapat hasilnya 26,041,667. Nah tahun 2017 teman-teman tinggal kurangin aja nih. 125 juta kurangin 26,041,667 kaliin 25%. Udah full 1 tahun. Nah 2018 juga sama. Teman-teman cari book value-nya ya. 125 nih dikurangin H10 kurangi H11. Setelah itu tutup kurung kaliin 25%. 2019 nah ini kita cari book value-nya kalian 25%. Teman-teman akan dapat angkanya 13,916,016. Nah, penyusutan menurut akuntansi hanya 11 juta. Menurut pajak 13 juta sekian. Berarti bebannya harusnya lebih besar. Kalau beban lebih besar, otomatis karena beban lebih besar, laba akan berkurang. Jadi berkurang 29,16016. Nah, di sini bersifat negatif, minus ya teman-teman. Tahu ya kenapa? Karena depresiasi menurut pajak lebih besar daripada menurut akuntansi. Otomatis di rekonsiliasi fiskal, beban yang harus kita akui akan lebih besar. Beban lebih besar akan menurunkan laba. Ya. Ingat teman-teman, ini kita lalat ya. Jadi Februari. Makanya di sini rumusnya 10 per 12 gitu ya. Oke, berikutnya kita ke informasi nomor 7. Untuk menaik pelanggannya, perusahaan mengeluarkan biaya terkait dengan entertainment. Biaya yang dikeluarin 56.987.750. Hanya sebesar 24% dari biaya yang tidak memiliki. Jadi 24% ya nggak memiliki daftar nominatif. Karena nggak punya daftar nominatif, boleh nggak dibebanin? Tidak boleh. Selamanya nggak boleh. Tahun ini nggak boleh. Pokoknya sampai kapanpun nggak boleh. Karena nggak ada daftar nominatif. Yang nggak ada kan hanya 24% ya. 24% dari biaya tidak memiliki daftar nominatif. Maka kita nggak boleh akui itu sebagai entertainment expense ya. Karena beban itu nggak boleh diakui, otomatis akan menambah laba. Jadi teman-teman tinggal hitung aja ya. 56.987.750 kaliin 24%. Teman-teman akan dapat 13.677.060 ya. Dia akan menambah laba. Oke, baik. Ya tadi yang nomor 6 saya lupa ya teman-teman. Karena dia mengurangi, maka dia catat sebagai DTL. Karena mengurangi laba kan negatif, dia akan catat sebagai DTL atau liabilitas pajak tangguhan. Nah yang nomor 8 teman-teman, Twigin Uyu adalah perusahaan yang sangat waspada, sehingga Twigin Uyu mengasuransikan gedung yang dimilikinya. Di mana untuk tahun 2018, asuransi dibayarkan pada 17 Oktober 2018. Asuransi dibayarkan dengan harga 64.074.360 untuk 3,5 tahun. Nah, asuransi ini kita udah berjalan ya teman-teman. Jadi secara akuntansi, saya akan tulis secara akuntansi insurance expense secara akuntansi kita akan akui beban ini selama 1 tahun ya, dimana itu kan 3,5 tahun ya teman-teman. Maka kita akan akui 64.074 360 dibagi 3,5. Nah teman-teman akan dapat angkanya. Tapi menurut pajak 0, nggak ada yang perlu kita akui. Kenapa nggak ada yang perlu kita akui? Karena kita bayarnya kapan? Tahun 2018. Jadi di tahun 2018 kita bayar ya. Jadi beban ini kalau menurut pajak diakuinya di tahun 2018. Di 2019 nggak ada keluar uang. Secara pajak tidak mengeluarkan uang ya. Maka expense ya 0. Maka teman-teman di sini langsung masukin aja 18.306.960. Karena tidak boleh diakui sebagai beban, akan menambah net income. Nah, tapi teman-teman ingat, walaupun dia menambah, ini nggak boleh kita catat sebagai DTA. Kita catatnya sebagai DTL. Kenapa kita catat DTL? Karena tahun sebelumnya perusahaan udah catat DTL.
karena tahun sebelumnya saya tulisnya tahun sebelumnya aja ya. Tahun sebelumnya perusahaan udah catat DTL ya. Jadi karena perusahaan dari tahun sebelumnya udah catat DTL, kita nggak boleh akuin, nggak boleh nyebutin DTA. Kita akan realisasikan DTL tersebut. Kalau di dosen kalian ya ikutin dosen, tapi kalau di lab sesuai dengan PSAK-nya ya, PSAK 46 akuntansi untuk pajak penghasilan, itu pajak tangguhan itu boleh di offset. Kalau nggak boleh di offset, mendingan dijadiin permanen aja ya dong. Apa sih bedanya permanen sama temporary? Kalau permanen itu betul-betul selamanya. Kalau temporary bisa direalisasikan. Ketika bisa direalisasikan, maka bisa di offset. Maka ini kita akuinya sebagai DTL. Kenapa walaupun menambah DTL? Karena tahun sebelumnya, waktu tahun 2018, perusahaan kan akuinnya beban itu hanya bulan November sama bulan Desember aja, ya dong. Secara akuntansi perusahaan akuinnya cuma November dan Desember. Tapi kalau menurut pajak di 2018 dia harus akui semuanya 64 juta. Maka di tahun sebelumnya dia akan mengurangi laba dia, ya dong. Kenapa mengurangi laba? Teman-teman tahu ya, mengurangi laba kenapa? Karena dia ini beban menurut pajak lebih besar. Beban menurut pajak itu harus semuanya 64 juta. Sedangkan menurut akuntansi hanyalah dari bulan November dan bulan Desember, 2 bulan aja. Sedangkan kalau pajak untuk 3,5 tahun. Maka mengurangi laba. Ketika mengurangi laba dicatatnya apa teman-teman? DTL ya. Kita catatnya sebagai DTL. Nah, DTL inilah yang kita offset di tahun ini ya. Kita offset ya, DTL. Makanya sekalipun dia menambah laba, kita offset DTL. Kenapa offset? Karena inilah gunanya temporary. Kalau kita catatnya DTA, buat apa kita akui DTL? Kalau itu nggak direalisasikan, DTL selamanya tetap bakal jadi DTL dong. Nah, gitu. Makanya untuk menambah ini kita offset DTL. Jadi DTL bersifat positif ya. Ya baik, yang berikutnya nomor 9. Twigin Uyu juga melakukan iklannya. Iklan tersebut dibayarin tanggal 4 Juli dengan harga 96.500 untuk 25 kali. Dalam 1 bulan, tayang setiap tanggal 1 dan tanggal 20. Nah, dia tayang tanggal 1 sama tanggal 20. Jadi kalau menurut akuntansi, bebannya berapa nih teman-teman? Berarti di bulan Juli dia hanya tayang 1 kali ya. Kenapa 1 kali? Karena kan bayarnya tanggal 4. Sedangkan dia tayang setiap tanggal 1 dan 20. Nggak mungkin dong kita bayar tanggal 4, 3 hari sebelumnya udah ditayangin. Ya nggak mungkin ya. Maka Juli hanya 1 kali. Agustus itu 2 kali. Jadi teman-teman bisa hitung ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Berarti 5 kali 2, 10 tambah Juli 1 kali. Berarti 11 kali. Ya 11 kali ya secara akuntansi. Kalau secara pajak ini totalnya 25 kali. Maka kita ada selisih 14 kali ya. Karena beban itu yang secara akuntansi diakui cuma 11 kali, sedangkan menurut pajak 25 kali, maka akan mengurangi laba ya. Maka teman-teman dapat angkanya nih ya. 14/25. Jangan lupa teman-teman kaliin dengan 96.500.000. Jangan lupa kali min 1. Karena menurut pajak kan diakui semuanya akan mengurangi laba. Ini DTL. Nah, gini teman-teman. Ini kan di 2019 advertisement kita kan kita akuin sebagai DTL ya. Di tahun depan perusahaan akan catat expense dong secara akuntansi. Expense untuk yang belum tayang. Untuk yang 14 kalinya. Nah, tapi kalau menurut perpajakan nggak keluar uang. Maka di tahun depan sekalipun itu akan menambah laba, tetap dia DTL karena dia mau mengoffset yang tahun ini ya, tetap mengoffset yang tahun ini gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung tentang yang nomor 8 tadi. Oke baik, berikutnya saya nomor 10. Perusahaan menerima bunga dari deposito berjangka waktu 6 bulan senilai 20 juta. Nah teman-teman mungkin di dosen kalian 20 juta ini angkanya akan dimasukin full, tapi kalau di lab kita hanya 80% ya. Kenapa? Karena berdasarkan ketentuan PSAK 46 itu entitas itu perusahaan boleh mencatat berdasarkan nilai neto ataupun nilai kotor. Jadi kalau nilai kotor perusahaan mengakui interest revenue-nya 20 juta. Tapi kalau dia mencatat neto, interest revenue yang diakui itu adalah interest sesudah dipotong PPH final, PPH 4 ayat 2. Nah,
lab kita memakai asumsi yang kedua ya, dan itu diperbolehkan menurut PSAK 46, yaitu entitas mencatat sejumlah netonya. Jadi karena yang diterima 80% dari 20 juta, maka segitulah yang akan kita terima ya. Perusahaan menerima bunga dari deposito berjangka waktu 6 bulan senilai 20 juta. Maka kita anggap perusahaan itu catatnya cash pada interest revenue sebesar 16 juta. Dia catat sebesar nilai neto. Jadi sudah mengoffset PPh finalnya. Kalau di dosen kalian, kalau misalkan cash lalu di debitnya PPh lalu di kreditnya interest revenue 20 juta, itu juga boleh. Karena berdasarkan PSAK 46 ada dua pencatatan yang diizinkan, nilai neto ataupun nilai kotor, grossnya atau brutonya. Kalau nilai net value, nilai netonya, maka betul-betul interest revenue itu interest yang kita terima sepenuhnya. Nah, lab menganggap bahwa perusahaan catatnya berdasarkan interest revenue yang dia terima, ya dong. Nah, interest revenue ini karena udah dikenakan pajak, nggak perlu dikenain pajak lagi. Jadi di pembukuan akuntansi perusahaan dicatat revenue-nya itu 16 juta. Jangan dikenain pajak lagi. Maka kita akan mengurangi pre-tax financial income ya. Maka di sini minus 16 juta. Tuh ya teman-teman, kenapa kita di lab menggunakan 80% bukan 100% ya. Berikutnya kita akan masuk ke nomor 11. Untuk memberikan kepuasan pelanggan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember, perusahaan memberikan 1 buah botol cantik setiap penukaran 3 kupon. Kupon yang diberikan setiap pembelian 1 botol susu jenis apapun hingga 31 Januari. Hingga akhir periode kupon yang beredar 6.000 dan diestimasikan 30% dari kupon yang beredar akan ditukar. Harga 1 botol cantik 21 dan jumlah kupon yang telah ditukarkan 1.296. Nah, teman-teman ini tahu ya namanya apa? Kategorinya premium expense. Jadi, kalau teman-teman ingat di inter 1 kan ada yang namanya warranty provision premium ya. Jadi, kita harus melakukan pencadangan. Sama halnya dengan warranty expense, premium itu kita juga harus melakukan pencadangan. Tetapi apakah yang kita cadangin akan terrealisasi semua? Belum tentu. Secara akuntansi, beban boleh diakui sesuai besarnya pencadangan kita. Ingat, akuntansi besarnya pencadangan, sama kayak AFDA. Tapi kalau pajak, berdasarkan yang betul-betul terjadi, yang aktual realisasinya. Maka di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa kupon yang beredar itu 6.000, diestimasikan 30% dari kupon akan ditukar. Maka kupon yang ditukar sebesar 6.000, teman-teman kalihin 30%-nya, berarti sekitar 1.800 yang akan ditukar ya. 1.800 itu menurut akuntansi, sedangkan menurut perpajakan yang realisasi aja 1296. Maka teman-teman bisa lihat rumusnya ya. 1.800 dikurangi 1296 terlebih dahulu. Tapi ingat teman-teman, satu kupon itu nggak dapat 1 botol ya. Dia 3 kupon baru dapat 1 botol ya teman-teman ya. Maka mesti kita bagi 3 ya. Jadi 6.000 ini kan seluruh kupon yang beredar, yang ditukar 30% kali 0,3 dikurangi sama yang kita realisasiin. Jangan lupa dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3 kupon dapat 1 botol. Setelah itu baru kita kaliin biaya per botolnya 21.500. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau secara akuntansi, beban yang kita akui itu sebesar, kita kan buat cadangin, yang kita akui beban premium expense ya itu sebesar 1.800 kupon. Kita cadangin buat 1.800 kupon. Sedangkan kalau pajak yang aktual 1.296. Jadi menurut pajak bebannya pasti lebih kecil. Kalau bebannya lebih kecil, otomatis akan menambah income ya, akan menambah net income. Maka teman-teman di sini bersifat positif 3612. Sedangkan untuk yang terakhir teman-teman nomor 12 ya. Selama tahun 2019 perusahaan juga melakukan penjualan secara kredit sebesar 78.577.450. Di mana selama tahun 2019 penjualan kredit yang dilunasi sebesar 52.747.550. Nah, jadi kalau secara pembukuan perusahaan ngakuin revenue-nya itu 78.577.450 secara pembukuan. Tapi secara pajak yang boleh kita akui yang udah dilunasin aja, ya kan? 52.747.550. Maka teman-teman caranya tinggal teman-teman selisihin 78.577.450 dikurangi 52.747.550.
Jangan lupa kali min 1. Kenapa? Karena pendapatan yang kita akui lebih kecil. Secara akuntansi 78, secara pajak hanya 52. Ketika pendapatan lebih kecil, otomatis menurunkan net income ya. Nah, teman-teman tinggal totalin. Kalau udah, ini teman-teman totalin dulu yang permanent difference-nya ya. Permanent difference-nya tinggal di sum aja. Teman-teman akan dapat 593, 570, 831. Sedangkan untuk credit sales-nya, untuk yang temporary-nya teman-teman tinggal sum aja dari yang C9 hingga C15. Teman-teman akan dapat angkanya bersifat negatif ya, karena lebih besar negatifnya 38517063. Maka taxable income-nya teman-teman masukin angkanya sebesar 555053768 ya. Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke jurnalnya ya. Jadi sini hanyalah diminta buatlah perhitungan taxable income dan jurnal yang berkaitan, nggak perlu income statement income statementnya. Jadi teman-teman tinggal masukin jurnal income tax expense, dapat dari mana nih, yang sehabis dikurang permanen. Ingat, kenapa yang dipakai sesudah permanen? Karena permanen ini udah nggak akan dibawa kemana-mana. Jadi 593750831, jangan lupa teman-teman kalian 25% ya, karena tarif pajaknya 25%. Lalu DTA, teman-teman totalin DTA-nya nih ya. Sesuai pakai rumus sum 2544 tambah 1805893 ditambah dengan 3612. Ingat, yang 18306 ini bukan DTA ya, tapi ini DTL karena kita offset yang tahun sebelumnya. Setelah itu teman-teman kalian 25%, dapat hasilnya 490,473. Untuk DTL teman-teman tinggal lihat aja di sini ya. Jadi di sini teman-teman tinggal lihat bahwa DTL kita ada berapa aja. Ini kita sum ya. Jadi walaupun dia positif nggak masalah karena kita offset ya. Jadi kalau di sini teman-teman mau menghitung DTL, kalau misalkan hitung pakai kalkulator nggak pakai rumus, teman-teman berarti 2916016 karena ini positif berarti dia jadinya kurang. 2916016 dikurang 18 juta sekian, ditambahin 54 juta, ditambahin 25829 sekian. Kalau ini kan pakai sum ya, enak. Jadi ada positif. Nah, hati-hati ya kalau nanti ujian walaupun dia positif, ingat dia offset ya teman-teman DTL-nya. Jadi akan mengulangi saldo DTL. Teman-teman akan dapat setelah itu kalian 25%. Teman-teman akan dapat hasilnya 16.119.739. Income taxable-nya atau PPH terutangnya dari taxable income 553053768, teman-teman kalian 25%. Teman-teman akan dapat hasilnya 138.763.442. Oke, baik. Jadi sekian ya teman-teman pembahasan yang setelah saya lakukan baik untuk problem 5 maupun problem 6. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Apabila ada yang kurang paham, silakan teman-teman bertanya di grup kelas. Tujuannya agar ketika teman-teman bertanya satu kelas semuanya bisa paham, bukan hanya si penanya saja ya. Semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan, selalu berada dalam kondisi yang sehat, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap memberikan yang terbaik ya. Baik, selamat malam dan terima kasih.